Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Purworejo 88,5 MHz Irama FM paling dipercaya milik kita bersama. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan masih bersama Ayu menemani Anda di kesempatan pagi hari ini ya. 16 Juni 2020 Selasa pastinya. Semoga di hari ini selalu mendapatkan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa ya, diberikan kesehatan dan lain sebagainya. Dan tentunya untuk Anda pastinya sehat-sehat saja ya. Dan di sini kembali menemani Anda namun di dialog interaktif bersama Puspaga. Seperti biasa nanti kita hadirkan tema-tema yang menarik untuk Anda. Dan bagi Anda yang ingin menyatu di line teleponnya dan juga SMS online serta WhatsApp-nya, langsung saja nanti di 02753214446 dan juga SMS online serta WhatsApp-nya di 081392696815. Iya, di sini sudah hadir narasumber kita yang sudah menyatu di studio Irama FM. Ada Ibu Rohmatun Saniyati SPSI selaku konselor Puspaga ya. Namun sebelumnya nanti kita sapa-sapa dulu sebelum ke pembahasan. Selamat pagi, apa kabar Ibu Sani? Ini biasanya sapaannya Ibu Sani ya. Iya. Oke, apa kabar di kesempatan pagi hari ini? Alhamdulillah baik sekali Mbak Ayu dan alhamdulillah masih tetap sehat, masih bisa terus menemani bersama Irama FM. Amin ya. Oke. Ya, seperti biasa silakan untuk Anda yang ingin menyatu bisa gabung di line telepon juga SMS online serta WhatsApp-nya. Nah, sebelum ke pembahasan ataupun ke materi yang nanti kita bahas, angkat, seperti biasa memberikan pengawalan tentang Puspaga. Silakan Ibu Sani. Oke, terima kasih. Nah, ini Purworejo juga sudah menuju awal new normal nih ya Mbak Ayu. Betul ya. sekali. Betul sekali. Nah, untuk menyambut new normal ini, layanan Puspaga kami kembalikan sebelumnya. Yang sebelumnya masih ada konseling aktif bersifat online, tetap masih ada. Namun juga ada yang bersifat bertemu tatap muka nih, di mana Pusat Pembelajaran Keluarga atau Puspaga ini punya 3 layanan nih Mbak Ayu. Yang pertama adalah konseling aktif, di mana untuk masyarakat Purworejo yang ingin konseling bersama kami, bercerita terkait dengan pola asuh, masalah pribadi atau mungkin hal yang lainnya, bisa sekali mengunjungi kami yang tempatnya ada di samping kolam renang Arta Tirta. Iya. Lalu ada layanan kedua yaitu layanan konseling pasif. Pasif adalah tatap muka, lalu yang aktif kami bisa sekali untuk datang ke tempat warga yang mungkin kesulitan hadir ke tempat kami, bisa sekali. Lalu juga ada layanan yang ketiga yaitu layanan penyuluhan, bisa sekali kami hadir di tengah-tengah masyarakat, mungkin menyampaikan penyuluhan terkait pernikahan dini, pencegahan pernikahan dini, atau mungkin terkait dengan pola asuh, atau mungkin terkait dengan sosialisasi pranikah, itu juga bisa sekali untuk mengundang kami. Nah, proses administrasinya bisa sekali dengan menghubungi kami di nomor 0896 1516 1075. Lalu ada juga layanan konseling online yang muncul seketika begitu ya. Waktu Covid kemarin dalam rangka untuk pencegahan Covid, semoga terus mereda begitu ya kasus Covid di Purworejo, amin. Lalu untuk yang ingin konseling online bisa sekali untuk menghubungi nomor kami, yaitu nomor konselor Puspaga ada 2, yaitu Ibu Sani atau saya sendiri di nomor 0896 1516 1075. Lalu ada nomor konselor yang kedua yaitu dengan Ibu Dita, yaitu di nomor 0859 5135 3439. Nah, untuk layanan konseling pasif dan konseling aktif kami ini free nih Mbak Ayu. Jadi monggo sekali untuk dimanfaatkan. Iya dong ya. Habis bimbingan konseling juga nanti langsung refreshing renang ya. Iya, benar banget. Iya. Oke. Kita pagi hari ini akan mengangkat tema dengan manajemen emosi orang tua, ya kan? Nah, mungkin mau sebelum ke pembahasan lebih lanjut lagi, silakan untuk menjelaskan apa sih yang melatar belakangi tema manajemen emosi orang tua. Iya, begini nih Mbak Ayu nih, saya sering sekali kedatangan klien orang tua begitu ya, sering banget nih kelepasan emosi terhadap anaknya nih. Emosi seseringnya sih emosi marah ya. Ada sekali juga emosi sedih seperti membentak, nggak sengaja memukul padahal bukan maksudnya, sehingga seringkali muncul penyesalan di belakangan. Seperti itu. Apalagi terkait dengan kebiasaan COVID kemarin, untuk pencegahan COVID kemarin ada kebijakan work from home, lalu juga anak ada kebijakan sekolah di rumah, itu kan jadwalnya kadang jadi sedikit berantakan begitu ya, sehingga kadang kemampuan untuk manajemen emosi yang ada pada orang tua ini perlu sekali nih untuk dilatih atau mungkin bahkan dimunculkan kembali begitu
Mbak Ayu. Lalu juga manfaat-manfaat manajemen emosi tidak hanya menambah keharmonisan keluarga, tapi ternyata juga bisa memperbaiki, bukan memperbaiki ya, tapi lebih seperti membantu perkembangan anak menjadi lebih baik lagi, begitu Mbak Ayu. Oke, memang sih ya kalau misalnya orang tua ibu ya ini khususnya habis marah-marah, tapi ketika melihat anak tidur, aduh nyeselnya minta ampun ya, kita cium-ciumin dan lain sebagainya. Nah, kita sudah melatar belakangi emosi itu seperti apa sih? Nah, definisi sendiri dari emosi itu seperti apa sih? Mungkin pendengar belum tahu ya. Ya biasanya kalau emosi itu marah-marah taunya kan. Mungkin langsung aja dijelaskan ya. Kebanyakan waktu saya lagi emosi nih, pasti gambarannya marah-marah ya. Gitu padahal kan emosi ada emosi positif dan juga ada emosi negatif, yaitu emosi negatif seperti marah, sedih, kecewa dan lain halnya. Lalu ada emosi positif seperti gembira, senang, bersyukur dan lain halnya. Nah, emosi itu adalah merupakan respon dari stimulus yang kita dapatkan nih dari lingkungan sekitar. Jadi kadang ekspektasinya mungkin ekspektasinya masakannya bakalannya jadinya menawan banget nih gitu ya, seperti yang di YouTube yang barusan kita tonton. Betul. Tapi ternyata kok kayak gosong atau mungkin keasinan. Nah, itu kadang akan muncul emosi kecewa atau emosi sedih mungkin. Nah, itulah yang kadang muncul atau mungkin kita sehingga menyebabkan emosi kita muncul. Lalu biasanya emosi juga dapat menggambarkan atau mewakili perasaan seseorang. Sedangkan manajemen emosi itu lebih seperti bagaimana seseorang itu mengontrol emosinya. Jadi misalkan nih lagi kecewa nih, waduh kok masakan saya nggak kayak di YouTube ya, tiba-tiba anaknya mungkin merengek atau mungkin menangis. Nah, itu kan kadang susah ya, perpindahan lagi merasa kecewa tapi juga lagi harus berusaha ngemong, berusaha merawat, berusaha untuk sabar di tengah-tengah kita masih marah, kita masih sedih. Nah, itu cukup sulit juga nih bagi beberapa ibu atau mungkin juga saya termasuk juga nih sebenarnya. Iya dong ya. Iya, nah kadang juga dalam dalam beremosi, mengeluarkan emosi cara yang kurang tepat, lalu juga sasaran emosinya itu juga harus tepat dan besaran emosinya itu juga perlu kita sesuaikan yang akan kita bahas lebih lanjut nanti. Lalu juga beberapa terkait dengan pola asuh itu kadang pola asuh memberatkan pada salah satu pihak ya, entah itu memberatkan pola asuh pada ayah atau mungkin memberatkan pada ibu nih, mungkin kebetulan ayah banyak waktu di rumah atau mungkin sebaliknya ibu banyak waktu di rumah, sehingga tanpa sadar memberatkan antara salah satu pihak nih, yang sering terjadi seperti itu. Sehingga kadang kalau ada anak yang kenapa-napa, kadang salah satu pasangan saling menyalahkan nih. Padahal soal pola asuh itu antara kerjasama keduanya harus begitu Mbak ya, harus seimbang. Oke, kadang biasanya juga kita marah-marah ketika anak melihat anak dimarahin sang ayah, kita nggak terima. Kita kebalik juga. Iya, benar. Ketika kita marah-marah, sang ayah juga nggak terima. Itu memang ada sesuatu yang gimana gitu ya. Iya, harus klop begitu ya. Memang ya tidak ada orang tua yang sempurna pengasuhannya. Nah, ini memang harus urusan bersama ya. Nah, ini mengapa sih manajemen emosi itu penting sekali untuk kehidupan kita itu? Iya, nah kenapa sih kita tuh perlu untuk mengontrol emosi kita atau mungkin manajemen emosi kita? Yang pertama adalah untuk mengurangi resiko masalah perilaku pada anak. Kadang anak nggak sengaja nih menumpahkan gelas sehingga pecah atau mungkin menumpahkan air, gula dan sebagainya ya. Dan saat anak menumpahkan itu atau mungkin berperilaku yang kurang tepat menurut kita sebenarnya juga lagi emosi nih, sehingga kita kadang marahi anak itu tidak sesuai dengan porsinya gitu ya, padahal kesalahannya cuman nggak sengaja numpahin nih, tapi kita kadang aduh kayak gimana sih kayak gitu Bu, hati-hati kan ya malah keterusan seperti itu, sehingga mungkin lebih baik kita untuk berdiam diri dulu atau mungkin hal yang lainnya yang akan kita juga bahas lebih lanjut. Lalu juga dengan mengontrol emosi ini kita juga bisa mengurangi kekerasan verbal pada anak juga nih. Kadang ada yang keterusan mungkin aduh kok nakal banget sih nih anak. Nah, itu ya kadang mungkin akan membekas pada diri anak, pada diri sendiri juga mungkin, atau mungkin juga aku udah dipanggil nakal nih, jadinya ya udah dah sekalian aja deh. Nakal gitu. Nakal sekalian aja. Nah, itu juga cukup berbahaya sekali. Nah, lalu juga mencap anak pada kata-kata yang kurang tepat, kata-kata yang negatif atau mungkin dengan suara yang keras. Mungkin juga anak bukan kebalikan ya, tapi seterusnya mungkin akan ada gap seperti berontak gitu. Iya, berontak itu juga bisa, atau mungkin bahkan mungkin meniru, besok kalau saya lagi marah saya juga teriak. Nah, itu kadang juga bisa mencontoh juga. Mengcopy dari orang tua ya. Iya, benar sekali, mengcopy gitu kan. Lalu juga
kadang ketika kita bisa mengontrol emosi, perasaannya kan itu ya lebih tenang. Cuman kuncinya adalah setiap orang itu kontrol emosinya berbeda-beda caranya. Iya, betul sekali. Nah, itulah yang perlu kita temukan, gimana sih kita caranya untuk mengontrol emosi kita masing-masing. Ada yang mengontrol emosi dengan hobi, ada yang mengontrol emosi dengan mendengarkan musik, macam-macam nih. Oke. Lalu juga mengontrol emosi juga bisa mengurangi stres nih, karena setiap hari itu selalu ada masalah ya. Pasti pasti ada masalah. Entah masalah yang kadang susunya habis, entah yang kadang masalah aduh kok anak-anak kayak agak lain ini ya, nakalnya seperti itu ya. Kita udah rencana ini nggak jadi rencananya karena gitu dan ya, lain benar. sebagainya. Nah, ketika setiap masalah ditumpuk, setiap hari ditumpuk lalu tidak diselesaikan, itu juga akan menimbulkan stres nih. Nah, ketika kita mampu untuk mengontrol emosi kita atau mengeluarkan emosi kita, sehingga akan mengurangi rasa stres itu tersendiri. Lalu juga mengajari anak untuk mengelola emosi juga nih. Oh, berarti kalau marah itu nggak harus teriak ya. Ternyata ibu kalau marah berdiam diri dulu nih. Nah, si anak juga lain kali kalau marah mencontoh orang tua, kopi gitu ya, belajar dari lingkungannya. Lalu juga belajar untuk menempatkan perasaan yang tepat, sehingga nih kita kadang merasa kecewa dengan anak, atau mungkin kadang kita merasa kecewa dengan pasangan, tapi menempatkan emosi kecewa atau emosi marah itu dengan tepat, tidak berlebihan atau mungkin tidak kekurangan. Kalau kekurangan sebenarnya malah bagus ya, tapi tidak berlebihan. Jangan berlebihan juga seperti ya. itu. Lalu juga memberi contoh yang baik kepada anak gitu, Mbak Ayu. Oke, memang sih kalau misalnya orang tua itu kita terkadang ya itu entah lepas kontrol atau tidak sengaja atau bagaimana kita memukul ataupun ini kekerasan fisik, itu bagaimana sih kita caranya agar orang tua itu bisa tahan ataupun menahan tangan buat maju gitu. Iya, benar banget nih. Yang pertama adalah kan kadang kita mendapatkan emosi tidak hanya dari rumah ya, kadang dari lingkungan kerja, lingkungan sosial, atau mungkin teman kita yang bersikap kurang mengenakan. Nah, itu kadang emosi kita belum terselesaikan, lalu bertemu dengan keluarga kita atau mungkin pasangan kita atau anak, sikapnya juga kurang mengenakan nih. Jadi kadang sebenarnya kita melampiaskan emosinya jadi double nih. Melampiaskan emosi dari lingkungan kerja atau lingkungan sosial plus yang kita lihat di kondisi dalam rumah seperti itu. Sehingga cara yang saya sarankan atau mungkin dalam teori psikologi sarankan adalah tenangkan diri dulu. Nah, menenangkan diri ini setiap orang berbeda-beda. Ada yang mungkin di kamar, atau mungkin ada yang sambil mengeluarkan emosinya dengan melakukan hobi atau mungkin mendengarkan musik. Nah, itu yang perlu dicari dalam diri kita sendiri, itu kira-kira saya itu kalau tenang itu ngapain ya, seperti itu. Kalau saya misalkan dengerin musik nih, tapi dengerin musiknya di kamar gitu sendiri, seperti waktu sendiri. Lalu juga saya sebenarnya pernah dengar nih dialog psikologi bahwa sebenarnya ketika kita pulang kerja lalu lalu datang ke rumah atau sampai di rumah itu sebenarnya kita butuh waktu nih untuk diri kita sendiri. Misalkan nih saya di kantor posisinya adalah sebagai konselor, sedangkan kalau di rumah kan sudah nggak jadi konselor lagi ya. Sudah berhenti. Nah, pergantian peran antara konselor dan juga peran saya di rumah itu ada butuh waktu nih sebenarnya, entah mungkin hanya 5 menit atau 10 menit. Nah, waktu itu kita ngapain sih? Entah kita diam diri dulu, dengerin musik, melakukan aktivitas yang kita sukai dulu seperti itu, sehingga emosi kita jadi lebih stabil nih ketika menghadapi tahu-tahu kita pulang gula pasirnya tumpah. Tahu-tahu pulang mainannya satu kardus berantakan semua. Apalagi itu memacu untuk tangan kita plak. Itu jadi menghindari gitu sekali, benar. Nah di sini untuk memanage emosi kita tuh bagaimana sih? Bagaimana cara memanajemen emosi kita ini untuk terhadap anak-anak kita itu maksudnya. Oke, benar banget nih. Yang pertama adalah tenangkan diri dulu tuh ya, seperti mungkin kalau contoh umum adalah tarik nafas, lalu buang dengan perlahan, atau mungkin tunda dulu bicara dengan anak ketika mau bicara dengan anak, ketika emosi kita sudah stabil, itu juga bisa. Lalu juga minta anggota keluarga lain untuk menjaga anak kita, atau mungkin pasangan atau keluarga yang lain. Lalu juga penting banget nih, kenali dulu apa yang kita rasakan nih, Mbak Ayu nih. Kan kadang saya tuh kadang marah banget nih sama anak karena dia nggak ngerjain PR, karena dia nggak belajar. Nah, kenali dulu apakah benar kita marah, atau mungkin karena kita khawatir nilainya anjlok, atau mungkin merasa bersalah nih karena nggak nemenin anak dalam waktu belajarnya. Kenali dulu benar nggak sih kita itu marah sama anak karena anak itu nggak belajar, atau mungkin karena hal yang lainnya nih. Sehingga kalau khawatirnya kalau kita menempatkan salah emosi dalam
dalam permasalahan itu penyelesaiannya juga akan salah nih. Jadi misalkan nih, kalau saya marah nih karena anak nggak ngerjain PR atau mungkin nggak belajar, kan penyelesaiannya mungkin dengan mengingatkan, menasihati, atau bahkan mungkin parahnya adalah memarahi dengan kurang yang tepat begitu ya. Nah, tapi kalau sebenarnya kalau ditanya lebih dalam pada diri sendiri itu sebenarnya saya nggak marah sih, cuman saya khawatir aja kalau nilai anak saya itu anjlok, atau mungkin kalau saya sebenarnya khawatir nih kalau anak saya tuh keterusan main game. Nah, kalau khawatir mungkin penyelesaiannya adalah diskusi dengan anak. Kira-kira kayak gimana ya penyelesaiannya agar waktu belajar itu bisa teratur nih, atau mungkin bisa kita kendalikan seperti itu, sehingga kan porsi atau cara penyelesaiannya itu cukup tepat dan sehingga menghasilkan hasil yang seperti kita harapkan gitu Mbak Ayu. Oke, betul sekali. Memang kalau misalnya kita marah, kita juga kadang mencontohkan sendiri sih ketika kita mainan HP asik gadget, si anak marah-marah, ternyata dia juga ingin pegang gadget itu. Ternyata kita juga capek, dari orang tua sudah capek, banyak pikiran, stres duluan, kita marah. Kemarahannya itu juga kita tidak melihat diri sendiri, padahal ya marah sudah marah, tapi tidak melihat diri sendiri juga itu salah gitu kan. Iya, benar banget sih. Oke, memang kita harus mengenali apa yang kita rasakan dulu sebelum kita memarahi anak ya. Kalau bisa juga jangan memarahi anak dong. Iya, mungkin lebih tepatnya mengingatkan ya, seperti itu. Lalu juga setelah oke nih kayaknya saya nggak marah sih Mbak, tapi lebih seperti kecewa. Nah, kalau kecewa kayak gimana nih solusinya? Nah, itu juga bisa. Lalu juga keadaan lingkungan juga harus saling mendukung ya. Jangan misalkan nih kita lagi menasihati anak tapi pasangan kita langsung aduh kamu jangan kayak gitu tuh, masa kayak gitu aja dinasihati. Nah, itu kan jadi gap juga nih begitu. Oke. Nah, di sini untuk tips-tips sendiri sih gimana sih caranya untuk kita bisa manage emosi? Tips manajemen emosi pastinya, silakan. Iya. Nah, ada banget nih tips-tipsnya, yaitu adalah menerima perasaan emosi yang dirasakan. Padahal kadang beberapa orang tua tuh kan saya harusnya ini ya Mbak ya, harusnya kan saya nggak boleh marah, harusnya saya kan nggak boleh kecewa, harusnya saya selalu senang nih sama di samping anak kita. Padahal kan tidak harus seperti itu begitu ya, karena memang anak kita perlu mempelajari emosi-emosi seperti itu. Ibu saya lagi marah nih, ibu saya lagi kecewa nih, ibu saya lagi senang nih, kok kayaknya masakannya tambah enak. Iya, itu juga perlu dipelajari oleh anak. Yang perlu dipelajari adalah ibu saya lagi marah, kalau marah diem dulu di kamar. Ibu saya lagi kecewa, kalau kecewa ternyata malah ngajak ngobrol, ngajak diskusi, sehingga ke depannya atau ke dewasanya anak juga akan belajar cara mengontrol emosinya seperti itu. Lalu tipsnya juga menjawab pertanyaan dalam pikiran. Nah, seperti yang tadi saya bahas ya, sebenarnya kita itu marah apakah kecewa ataukah khawatir. Nah, pilih nih dari emosi-emosi itu. Ketika kita sudah tahu kayaknya nggak marah nih tapi lebih seperti khawatir, nah itu juga akan berguna sekali ke depan dalam penyelesaiannya. Lalu tidak memaksakan kehendak karena emosi. Kadang waktu kita emosi terus mungkin anak nggak beresin mainannya, terus tambah emosi karena anak juga ngeyel, bodo amat dah sama mainannya, mama yang beresin. Nah, itu juga tambah itu ya. Jadi banyak sekali. Iya, kadang-kadang oke lah nggak apa-apa anak atau mungkin pasangan atau mungkin keluarga yang lainnya bertingkah untuk tidak sesuai dengan aturannya atau tidak sesuai dengan keinginannya, sehingga sedikit ngelos, jangan terlalu tegang atau jangan terlalu ketat gitu Mbak Ayu. Lalu juga mendampingi anak sesuai kebutuhannya. Kadang banyak atau bukan banyak ya, beberapa orang tua itu merasa bersalah ketika tidak bisa mendampingi karena bekerja di kantor, atau mungkin ada urusan di luar rumah, sehingga mereka beberapa dari mereka ada perasaan bersalah atau mungkin perasaan khawatir. Nah, yang paling penting adalah menyisipkan waktu setiap minggunya atau mungkin setiap harinya, entah itu sebentar, mungkin barangkali 10 menit atau 15 menit gitu Mbak Ayu. Nah, ini bagaimana sih dengan anak ya? Biasanya ketika melihat orang tua marah, dia meledek. Iya, benar. Kita tambah emosi, itu bagaimana itu? Cara mengatasinya seperti itu ya. Nah, kadang mungkin beberapa anak memang seperti itu ya. Tapi ketika kita marah terus si anak marah meledek itu perlu sekali kita tenangin diri dulu, karena kadang susah banget ya, ini lagi marah kondisinya tapi malah diejek sama yang sumber memberi marahnya mungkin. Betul sekali. Kan sulit sekali. Nah, ini perlu sekali untuk kita tenangin diri dulu, entah itu mungkin diam atau mungkin menunjukkan wajah serius, bilang nih sama anak, Dek,
kalau kamu seperti itu pada saat ibu marah, ibu tambah marah seperti itu. Terus anak diem nih, makin ngejek kadang. Ada beberapa yang makin ngejek, atau kadang ada beberapa yang jadi patuh mungkin ya, bukan patuh ya, gitu tapi mungkin. takut seperti itu. Nah, ketika anaknya mungkin tambah ngejek, kita bisa langsung meninggalkan anaknya dulu. Oke, ibu mau berdiam dulu di kamar. Nah, berikan waktu kepada anak, sehingga anak nanti akan bukan sehingga ya, tapi diharapkan anak mampu untuk berpikir, kenapa sih kok mama tahu-tahu di dalam kamar, kok mama tahu-tahu pergi gitu kan. Nah, setelah itu baru nih diskusikan dengan anak, kenapa sih kok tadi mama masuk langsung dalam kamar, atau mungkin kenapa sih kok mama bisa tambah marah terus terus karena kamu ejek, itu kenapa. Bayangkan nih kalau misalkan nih adik pengen mainan A, terus mama nggak beliin, terus mama malah tambah marah, atau malah mungkin ngejek kamu, ngapain sih mainan kayak gitu, adik pasti juga marah kan, tambah marah. Nah, itu saling saling berdiskusi seperti itu begitu. Oke. Nah, ini memang ya, kalau misalnya orang tua itu banyak sekali kebutuhan untuk kita sendiri, entah itu dari istirahat dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana sih untuk mengelola kebutuhan orang tua biar kita juga bisa mengurus anak dengan baik gitu? Iya, benar banget. Nah, manajemen emosi atau mengontrol emosi itu kan lebih seperti kemampuan yang cukup sulit gitu ya. Tidak semua orang itu bisa melakukannya, karena memang perlu untuk dilatih dari kecil. Itu juga perlu nih manajemen emosi. Nah, karena itu adalah kemampuan yang cukup sulit, jadi perlu ada timbal baliknya nih, seperti itu. Nah, timbal baliknya adalah kebutuhan dari orang tua terpenuhi dulu. Kalau memang kebutuhannya tidak terpenuhi, itu akan sulit untuk kita melaksanakan mengontrol emosi kita seperti itu. Nah, kebutuhannya itu lebih seperti cukupi kebutuhan asupan gitu ya. Kalau kita mau mengontrol emosi tapi kita kondisi lapar, susah juga. Tambah marah bisa aja. Tambah marah, jadi aduh bodo amat deh. Makan dulu. Nah, cukupi kebutuhan, cukupi asupan juga, lalu istirahat yang cukup. Kayak kita juga harus mengontrol emosi, tapi kita juga lagi capek gitu ya, capek banyak pekerjaan, sehingga sebenarnya juga nggak apa-apa sih kalau misalkan 1 kali 2 kali itu keterusan. Hanya mungkin ada beberapa kasus saya sering nih keterusan untuk membentak anak gitu ya kan, pasti akan ada, atau mungkin memukul anak. Nah, setelahnya bisa nih diskusi sama anak, minta maaf kenapa sih tadi memukul, soalnya mama lagi capek, banyak banget kerjaan di kantor, masalahnya juga kebetulan lagi banyak, jadi maaf ya tadi mama kelepasan nih. Nah, dari itu juga anak mungkin juga akan belajar ketika kita merasakan kesalahan akan minta maaf seperti itu. Lalu saya juga pernah dapat cerita dari psikolog gitu ya, karena membiasakan kebiasaan seperti itu. Kadang kalau si anak sebenarnya merasa dia salah, tiba-tiba meluk mamanya nih, nggak bilang minta maaf tapi langsung meluk aja. Ada ya, ada seperti itu, nggak bilang minta maaf tapi langsung meluk, nyium. Nah, itu mungkin ungkapan minta maaf dengan cara yang masih anak-anak seperti itu. Lalu juga cukupi kebutuhan gerak, rajin olahraga, itu juga bisa. Nah, ini juga ingatan untuk saya sendiri sih. Betul sekali. Ya, lalu juga dengarkan alarm tubuh ya ketika kita butuh istirahat lebih lebih cukup lagi, atau mungkin ditambah lagi. Diskusikan peran kita dengan pasangan, seperti itu, saling memahami. Lalu juga ada rencanakan jadwal harian bersama keluarga agar lebih hubungan antar keluarga itu lebih erat lagi gitu. Oke, pastinya ya, semoga. Nah, di sini membimbing anak dalam manajemen emosi itu seperti apa sih gitu? Oke, nah kan tadi sebelumnya saya cerita nih bahwa manajemen emosi itu perlu dilatih sejak dini. Sehingga kadang mungkin ada orang tua yang menanyakan, terus gimana nih saya melatih agar anak saya itu bisa mengontrol emosinya seperti itu. Yang pertama adalah ajari anak dulu nih untuk mengenali emosi anak itu seperti apa. Tadi kok nggak dibeliin mainan sama mama, itu sebenarnya adik merasa marah, kecewa, atau sedih, atau kayak gimana sih? Sedih mah nggak punya mainan truk yang ada tingkat 5-nya itu, kayak teman. Iya, mau belikan. Nah, itu juga penting sekali untuk anak. Oh, dia sebenarnya aku ngerasain sedih nih daripada marah, seperti itu. Lalu juga kenali penyebabnya. Apakah memang karena nggak dibeliin mainan padahal mainannya udah banyak, atau karena iri nih karena temennya juga punya mainan baru. Nah, apalagi nambah nih. Iya, nambah coraknya, nambah macamnya. Bener banget.
Lalu juga mengalihkan perhatiannya itu juga bisa lah, Mbak. Mungkin dengan bercerita, melaksanakan hobi, menggambar, memasak bersama, banyak sekali aktivitas yang bisa kita laksanakan bersama keluarga seperti itu. Lalu penting banget nih bersikap tenang sehingga ketika anak emosi jangan juga terpancing emosi, nanti emosi plus emosinya meledak. Seperti itu ya, kita bisa bersikap tenang. Nah, dengan tenang kita juga bisa berpikir nih kira-kira jalan keluarnya bagaimana nih, seperti itu. Lalu berikan anak waktunya seperti itu. Ketika anak emosi, kita emosi, saling memberi waktu nih. Nah, setiap anak sama nih punya mengeluarkan emosi dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang mungkin berteriak, mungkin ada mungkin menangis, ada yang mungkin diem diri dulu, nggak mau diganggu, seperti itu, Mbak. Betul sekali. Nah, Ibu Sani tadi kan sempat membahas tentang gimana kalau misalnya mainan-mainan itu gimana sih caranya agar kita bisa mengalihkan perhatian ke anak ketika mereka melihat teman-temannya mempunyai mainan yang baru, bahkan lebih banyak lagi, sehingga ada iri di hati anak tersebut. Itu bagaimana cara kita memberikan pengertian kepada anak? Oke, nah yang paling sulit adalah ketika anak di bawah 4 tahun ya, saya kira-kira. Mungkin kalau diberikan pengertian bahwa setiap orang berbeda itu cukup sulit seperti itu. Tapi saya pernah dengar nih cerita dari teman psikolog saya, ada seorang keluarga lagi berjalan nih di lampu merah. Nah, di lampu merah pasti akan ada kendaraan yang berhenti, tapi juga ada kendaraan yang terobos aja begitu. Nah, itu diibaratkan dengan banyak sekali kondisi-kondisi setiap manusia itu berbeda. Ada yang patuh, ada yang tidak patuh, seperti itu. Seperti halnya dengan mainan. Ada yang punya sedikit, ada yang punya banyak, seperti itu. Tapi diskusi yang cukup serius ini memang sulit dilakukan untuk anak yang di bawah 5 tahun karena kan yang penting saya punya seperti itu. Ya kan. Yang penting saya punya nih, entah kayak gimana, sehingga untuk anak yang di bawah 5 tahun perlu sekali untuk diajak ngobrol bahwa nggak semua mainan itu bisa kita beli semuanya, seperti itu. Lalu kalau misalkan anak sudah lebih dewasa, nah perlu nih kita ngobrol bahwa memang setiap orang itu kondisinya nggak sama nih, ada yang orang tua yang bisa mengeluarkan membelikan banyak mainan, tapi mungkin teman adik waktu dengan orang tuanya kurang nih. Nah, seperti adik mungkin kita mainannya sedikit, tapi ibu berusaha waktu kita banyak, seperti itu. Mungkin saat kita diskusi dengan anak tersebut itu anak mungkin bodoh amat begitu ya, atau mungkin cuek-cuek aja, tapi sebenarnya kedepannya anak akan mampu berpikir bahwa mungkin memang berbeda sih keadaan keluarga kita dan juga keluarga temannya. Bahkan ada temannya yang mungkin punya mainan lebih sedikit daripada dirinya, seperti itu. Nah, itu kita bisa mencontohkan, misalkan nih si A mainannya lebih sedikit, kamu juga mainannya cukup banyak nih, ada seranjang, tapi ada juga yang lebih banyak, seperti itu. Nah, itu perlu perlahan-lahan diskusikan dengan anak sehingga anak mengerti bahwa setiap keinginan itu kita tidak bisa samakan dengan teman-teman, seperti itu. Tapi perlu kita samakan sebenarnya kita mau nggak sih, atau mungkin kita cuman pengen mau, atau mungkin nafsu ya kalau kalau saya bilang seperti itu, atau mungkin cuman pengen mau, atau mungkin kita butuh. Kalau misalkan kita butuh, kayaknya orang tua atau ibu pasti langsung beliin sih, seperti sepatu, tas, itu kan pasti ibu langsung beliin karena tahu ibu itu butuh, kamu itu butuh. Berbeda nih dengan mainan, karena kamu sudah punya banyak, beli mainan yang tipe lain nih, misalkan plastisi nih, kamu belum punya, nah itu ibu mau. Nah, tapi kalau mungkin hanya untuk mengeluarkan uang dengan sia-sia, mari kita untuk sama-sama ngontrol masing-masing, gitu sih, Mbak. Itu mungkin karena hanya dorongan kemauan kepingin aja gitu kan. Tapi biasanya kalau anak-anak itu seperti ada persaingan seperti gitu ya. Iya. Nah, sebelum mengatakan bahwa setiap orang berbeda itu kita juga perlu empati dulu nih sama anak, bahwa iya ya Dek, si A itu enak banget ya, mainannya banyak banget gitu. Ibu juga kayaknya pengen nih ngebeliin banyak banget kayak gitu kan. Pasti juga enak di rumah punya mainan banyak. Tapi gimana ya, ibu nggak ada uang nih untuk beliin mainan sebanyak itu. Nah,
itu juga akan memberikan proses berpikir pada anak. Aduh gimana ya, ibu nggak punya uang nih buat beli mainan yang kayak si A, kayak temanku, tapi aku pengen. Nah, mungkin akan ada penyelesaian ke depannya. Lalu juga bisa diskusikan gimana kalau adik kita bikin sama-sama nih mainan robot-robotannya, atau mungkin kita bikin sama-sama nih mainan yang lain. Nah, akan ada keterikatan emosi juga, lalu imajinasi juga bisa berperan di situ. Lalu juga penyelesaian emosi juga mungkin bisa terlatih seperti itu. Mungkin bisa jadi sekaligus untuk mempelajari menabung ya. Gak bisa beli itu, yaudah besok kita nabung yuk, gitu mungkin ya bisa jadi ya. Benar banget, nah iya benar. Ya terima kasih sekali dah. Kita baru saja ya berbincang-bincang asik nih bersama Puspaga. Nah tentunya semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Kita sudah membahas dari awal sampai belakang. Nah, silakan untuk memberikan kesimpulan tentang tema yang kita angkat di kesempatan hari ini. Silakan Ibu Sani. Iya, nah emosi adalah sikap alami pada manusia nih. Setiap dari diri kita pasti punya emosi. Faktanya malah emosi negatif atau emosi positif itu punya manfaat sendiri-sendirinya. Entah itu sebagai ciri khas kita atau mungkin sebagai ciri kita melawan sesuatu seperti itu. Tapi yang penting mengontrol emosi, lalu juga mampu untuk mengenali penyebabnya, lalu mengenali solusinya penting sekali bagi kita, sehingga emosi tidak menjadi bumerang bagi kita, malah memberikan manfaat nih bagi kita. Begitu Mbak Ayu. Sekian dan terima kasih. Terima kasih sekali, setengah jam kita menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini ya. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat ya, pasti bermanfaat. Amin. Ya. Amin pastinya. Dan apabila ada kesalahan kata, kita mohon maaf ya. Dan tentunya untuk Anda semuanya selalu jaga kesehatan, selalu rajin cuci tangan ya, kemana-mana tetap memakai masker ya. Walaupun sudah normal bisa kemana-mana, tapi tetap jangan menyepelekan sesuatu hal yang kita lakukan. Dari kita untuk kita semuanya, salam sehat untuk kita dan jaga kebersihan diri kita sendiri, selalu berpositif thinking. Kita mohon pamit, apabila ada kata yang salah mau dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.